dan potensi yang ada selalu ada harapan. Tak terkecuali bagi upaya dan usaha untuk menciptakan wirausaha baru. Hadir dalam balutan bimbingan inkubasi bisnis Outwall, terwujud dalam langkah meningkatkan produktivitas kewirausahaan di tengah masyarakat secara terpadu. Berdaya bersama, bergerak maju dan mandiri. Itulah spirit dan motivasi yang tertanam dalam pelatihan keterampilan dan kemampuan di Lembaga Pelatihan Kerja Mentari di Kabupaten Sudareng Rapang, Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Berada di Jalan Andi Cami, Kabupaten Sidrap, LPK Mentari berprinsip sebuah pemberdayaan yang mandiri dan berkualitas. Bertujuan untuk mewujudkan kewirausahaan di tengah masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai bekal keterampilan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari wanita usia produktif hingga ibu rumah tangga. Semuanya ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian yang mandiri. Yang di LPK Mentari ini Pak, beberapa kejuruan yang kami berikan pelatihan ke masyarakat. Ada menjahit, ada bordiran, ada percetakan, ada tata boga, ada pengelasan. Saya punya niat dengan masyarakat di sekitar saya bagaimana supaya dia seperti saya, bisa mandiri, bisa berwirausaha dengan dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Di Lembaga Pelatihan Kerja yang berdiri sejak tahun 2013 ini ada 2 skill atau pelatihan keterampilan yang diberikan kepada peserta bimbingan. Di tempat ini, para ibu-ibu dan juga wanita muda usia produktif diberi pelatihan keterampilan tata usaha atau menjahit. Melalui ilmu dan wawasan, mulai dari membuat pola dan model, merancang desain hingga merangkai kain menjadi sebuah pakaian jadi, adalah ilmu yang diterapkan kepada para peserta bimbingan. Utamanya dalam hal ini kita ini kan menjahit, dalam hal ini mengajarkan mulai dari mengukur, bikin pola, menggunting, sekaligus dengan menjahit sesuai dengan sampai jadi selesai begitu. Ada harapan dan cita-cita dari bimbingan pelatihan keterampilan ini. Dinda salah satunya. Wanita muda berusia 25 tahun ini menimba ilmu keterampilan di LPK Mentari ini, berharap menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha mandiri di bidang tata busana. Belajar di sini tuh ya kami hanya datang dengan tangan kosong, ya pulang dengan berbuah manis sekali Pak, karena selain dapat pengetahuan, dapat bimbingan usaha juga. Dinda bukan satu-satunya wanita muda berusia produktif yang ingin menjadi seorang wirausaha. Di LPK Mentari ini, setiap tahun ada sekitar 75 peserta bimbingan dan berpotensi untuk menjadi seorang pengusaha berdaya saing. Lihat saja aksi ibu-ibu rumah tangga ini. Dengan begitu semangatnya, mengolah dan meracik adonan makanan ringan. Para ibu-ibu ini juga sebagai peserta bimbingan keterampilan tata boga yang berupaya memoles kemampuannya dalam menyajikan makanan ringan yang lezat. Bersyukur sekali dan lembaga ini kita bisa kembangkan usaha mandiri. Dulunya saya cuma seorang ibu rumah tangga, ya sudah bisa mendapatkan hasil untuk biaya sekolah anak-anak. Saya merasa bersyukur sekali Pak, karena ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sendiri, artinya masyarakat di Sidrap. Terutama kan mereka sebelum ini mindsetnya itu tidak terlalu aneh, jadi kami di sini merubah mindset mereka supaya mereka bisa taraf hidupnya lebih meningkat dan mempunyai usaha mandiri. Itu tujuan saya sebagai instruktur. Mudah-mudahan kedepannya Sidrap itu menjadi contoh untuk usaha-usaha home industry di bidang tata boga. Semangat yang menjadi wirausaha mandiri inilah yang terus diberikan Sulu Lipu, motivator sekaligus inspirator LPK Mentari Sidrap ini. Semuanya wanita karir asli Kabupaten Sidrap ini dapatkan dari keikutsertaannya dalam program bimbingan inkubasi bisnis Outwall atau IBU yang digagas Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Lembang, Jawa Barat.
Ini kami bersyukur Pak karena adanya Ibo itu kami sudah berwirausaha lah, dan masyarakat yang pengangguran itu diberikan ilmu, diberikan anggaran-anggaran itu sehingga dia bisa mandiri berkat dari program Ibo ini. Program Bimbingan Inkubasi Bisnis Outwall atau IBO dari BBPPK dan PKK Lembang, Jawa Barat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan wirausaha baru di tengah masyarakat melalui spirit pemberdayaan kemandirian. Seorang yang berwirausaha, maka dia akan melatih kepada 20 orang untuk membuat satu usaha produk dan jasa. Sehingga kita membantu dari mulai sisi operasional sampai dengan bantuan sarana usahanya. Bantuan sarana usahanya itu disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan yang sudah digariskan tentunya. Nah, bantuan sarana usaha ini kita lihat sebelumnya, sebelum dia Ibo, sebenarnya dia harus mulai dengan uji coba model dulu. Sesudah uji coba model, kemudian dia memaparkan, kemudian kita berikan suatu operasionalnya, kita evaluasi dan kita laporkan, barulah dia mengajukan menjadi namanya inkubasi bisnis tahap awal. Nah, tahap awal itu berlaku hanya setahun. Nah, sesudah nanti dilihat, nanti nilai kreasi dan evaluasinya, dievaluasi dia baik, maka pada tahun kedua adalah inkubasi bisnis outwall pengembangan. Inisiatif gagasan ini merupakan langkah sebuah spirit untuk memberdayakan kewirausahaan melalui pemanfaatan keterampilan dan juga teknologi tepat guna berbasis pelatihan. Tentu saja, program ini diharapkan menghasilkan entrepreneurship yang mampu memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka lapangan kerja baru. Inovasi-inovasi baru untuk terobosan bagaimana membuat produk yang sesuai dengan pasar, sesuai dengan segmen pasar. Nah, mereka lah yang menciptakan itu sendiri dan kita membimbing dari mulai awal sampai selesai. Baik itu teknis maupun non teknis, kita tetap membimbing dan membantu mereka. Dan semuanya hal seperti itu adalah untuk kuncinya adalah memperluas kesempatan kerja. Dengan langkah dan upaya mengembangkan potensi sumber daya manusia ini, kesempatan berusaha kian terbuka bagi masyarakat di daerah tempat pelaksanaan bimbingan inkubasi bisnis outwall. Seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Putra Bangsa di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ini, program inkubasi bisnis outwall atau IBO juga berjalan dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal. Berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, bimbingan terbagi dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis, dilanjutkan dengan pendampingan oleh praktisi wirausaha. Selama pelatihan, peserta akan dibimbing dengan materi motivasi dan manajemen kewirausahaan. Saya tidak mengajarkan mereka itu kuli dengan orang lain. Mereka sudah bekerja dan bisa memperkerjakan orang lain. Jadi perluasan kesempatan kerja. Jadi dari wirausaha melahirkan wirausaha baru. Harapan kami tidak ada pengangguran. Sejak tahun 2010, Tusliha membangun kepercayaan masyarakat sekitar dengan pemberdayaan potensi keterampilan kain perca yang disulap menjadi souvenir bernilai ekonomis. Karena dari lingkungan itu banyak ibu-ibu terutama yang notabene masih banyak pengangguran. Maka dari itu kita untuk mengembangkan program dari PKBM Putra Bangsa supaya masyarakat yang di sekitarnya dapat menghasilkan income untuk keluarganya. Kenapa kami memilih lab skill yang saya ajarkan di bidang pemanfaatan limbah? Karena wilayah di Desa Kandang adalah penghasil konveksi. Jadi limbah itu banyak tetapi tidak termanfaatkan. Dulu yang terpikir di benak kami adalah kalau limbah dibakar kan tidak mendapatkan uang dan bahkan sama sekali mubazir, pencemaran udara. Nah, kami ajarkan bahwa untuk pemanfaatan limbah itu menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi. Seperti keset, kemudian bantal sarung, kemudian tas laptop itu dari limbah-limbah yang tak terpakai. Membantu dan meningkatkan perekonomian keluarga
adalah tujuan mulia dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, bertujuan untuk mempersiapkan wirausaha tenaga kerja mandiri atau TKM dengan pola pendampingan bagi orang tua pekerja anak. Seperti yang dilakukan komunitas Sudar Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini, dengan menggandeng sekelompok binaan masyarakat Desa Batang-Batang Lao, Kecamatan Batang-Batang, Dusun Jungjang, Kabupaten Sumeneb, bersama-sama berdaya dan mengembangkan handicraft berbahan dasar batok kelapa. Berkat bantuan dari pelatihan ini, saya dilatih sama anak daripada banyak inisiatif-inisiatif yang banyak ya, ini hasilnya bangga sekali karena bisa membantu ekonominya ibu-ibu lah, membantu bapak. Selain Farida, di desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan ini, terdapat sekitar 20.000 rumah tangga yang melibatkan diri dalam bimbingan kemandirian yang termasuk dalam program menciptakan wirausaha baru. Kita hanya bisa mengadakan pelatihan untuk 20 orang, hanya 20 orang yang kita latih dan kita ajarin untuk ikut mengembangkan usaha ini, dan harapannya kita semoga jumlah dari pengrajin kita itu semakin banyak dan semakin banyak orang lagi yang terbantu perekonomiannya dengan adanya keterampilan seperti ini. Diharapkan, para peserta yang telah mengikuti bimbingan ini dapat mengembangkan keterampilan yang telah dipelajari selama pelatihan, sehingga dapat tercipta pemberdayaan potensi yang dimiliki dalam rangka perluasan kewirausahaan. Alhamdulillah sangat bermanfaat, karena biasanya kalau ibu-ibu itu kan nggak ada kerjaan, cuma masak, bantu suami. Dengan adanya ini, adanya permintaan, dapat membantu perekonomian dari keluarga. Jadi ibunya itu bisa membantu bapaknya untuk menafkahi keluarga. Berbagai kesempatan melalui bimbingan kewirausahaan dari Balai Besar Lembang, semuanya itu berawal dari metode penyusunan model perluasan kesempatan kerja bagi calon wirausaha baru. Salah satunya, model dan informasi yang disusun Sally Lisnia Indriana, pengusaha kuliner roti cane yang berasal dari Binjai, Sumatera Utara ini. Ada dua hal dalam berwirausaha. Yang pertama, kerja keras yang diiringi inovasi dan kreasi untuk menghasilkan prestasi. Yang kedua, percaya kebaikan, apalagi kebaikan yang dilakukan terus-menerus. Dengan kebaikan dan kerja keras, kita akan berhasil untuk di kemudian hari. Model wirausaha di bidang tata boga yang diterapkan Sally fokus terhadap cita rasa, kemasan bahkan sisi pemasaran. Serta yang tak boleh dilupakan adalah kerja keras dan inovasi produk. Skill, knowledge, dan attitude sebagai kunci utama untuk berdaya saing menghadapi digitalisasi dunia industri. Menciptakan seorang wirausaha melalui penyusunan model perluasan kesempatan kerja juga dilakukan Indra Fauzi, seorang entrepreneur kreatif di bidang craft dari Bandung, Jawa Barat ini. Berkat uji coba model kerajinan kulit yang digagasnya, Indra kini membimbing 5 pemuda untuk dididik menjadi seorang wirausaha baru di bidang kerajinan kulit. Saya pikir ini potensi yang harus dikembangkan karena tidak hanya kita bisa membuat satu produk yang bagus, tapi juga kita harus punya kemampuan untuk memasarkan itu produk, lalu berinovasi, dan saya pikir itu yang memang harus selalu kita kembangkan ya. Selalu inovatif dan terus kreatif. Itulah fokus materi model kewirausahaan yang disusun pendiri Odicraft Bandung Kreatif Produk ini. Sebagai narasumber uji coba model di Balai Besar Lembang, Indra ingin potensi generasi muda terus berkembang seiring dengan semakin besarnya persaingan global. Dari uji coba model tersebut, kita menemukan perluasan kesempatan kerja ya Mas ya, gitu. Dengan inovasi yang diadakan ini memberikan manfaat yang banyak sekali buat anak-anak gitu. Inilah langkah positif yang harus didukung. Dalam program bimbingan inkubasi bisnis Outwall ini, inisiatif dan kreativitas merupakan pilar utama dalam menciptakan gerakan kemandirian dengan meningkatkan keterampilan secara optimal. Kunci kita adalah perluasan kesempatan kerja.